Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Selebritas Siang. Kami akan menyajikan informasi menarik dan ter-up-to-date untuk Anda dari selebritas tanah air. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari Juliana Mohtar yang resmi menikah dengan perwira TNI Nur Wahyudi. Mantan istri mendiang Herman 17, Juliana Mohtar akhirnya resmi menikah dengan perwira TNI Letkol Nur Wahyudi. Akad nikah digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Jumat, 27 Mei 2022. Akad nikah berlangsung sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan Juliana Mohtar tampak mengenakan gaun berwarna gold. Begitu juga dengan suaminya, Nur Wahyudi, memakai baju koko pengantin berwarna senada. Tampak dalam proses ijab kabul, Nur Wahyudi terlihat cukup tegang. Acara pernikahan itu sendiri berjalan dengan lancar dan juga hikmat. Dengan satu tarikan nafas, Ferry berhasil mengucapkan ijab. Usai Nur Wahyudi mengucapkan ijab kabul, terlihat seluruh keluarga dan juga tamu undangan pun kompak mengucapkan kata sah. Juliana tampak terlihat lega telah melepas masa jandanya. Ia terlihat senyum setelah resmi menjadi seorang istri dari perwira TNI itu. Seperti diketahui, Juliana Mohtar ditinggal oleh suami almarhum Herman 17 atau yang akrab disapa Herman Sikumbang. Juliana Mohtar terus merelakan kepergian suaminya yang terkena musibah tsunami Anjar beberapa tahun lalu. Saat itu Herman Sikumbang bersama dengan 17 tengah manggung dalam sebuah acara yang digelar di Tanjung Lesung Beach Hotel. Setelah lama menjanda, akhirnya pada tahun ini Juliana Mohtar akan resmi menikah dengan salah satu anggota TNI AD. Berikut wawancara dan juga cuplikan videonya. Sendiri, dia lagi bersendiri, lagi ulang tahun, beliau diundang waktu itu. Nah, karena memang beliau juga nasib, kita ditinggal meninggal sama pasangan masing-masing. Nah, langsung teman kode-kodean kan, jadi kayak yang coba kenalin, tapi sebenarnya nggak sengaja sih sebenarnya gitu. Dan akhirnya memang kan aku kan keluarganya TNI, bapakku TNI, adik-adikku TNI, keluarga besar TNI, abangku TNI. Jadi kita tuh ngobrolnya juga nyambung. Dan beliau juga abang asuhnya adikku gitu. Jadi ya ngalir aja. Berarti nggak jauh-jauh ya dari keluarga TNI gitu ya? Benar. Jadi seperti apa nih akhirnya memutuskan menikah ini sendiri dengan mungkin bisa dibilang Paulik ini adalah salah satu artis juga, bisa dibilang seperti itu. Udah siap dengan kehidupan selebriti. Iya, pada ini saya bersyukur alhamdulillah terlaksana kegiatan lancar. Saya bersyukur juga mendapatkan Juliana ini. Karena kita lihat orangnya baik, kita udah setahun lah berkenalan dengan Juliana. Kita udah lihat, ya disampaikan tadi ada kakak dari adik asuh saya, jadi adiknya Juliana atas nama Zula, itu adik asuh di kemiliteran. Berita selanjutnya datang dari Tika Panggabean yang mendapatkan peran seorang ibu 4 anak di film Ngeri-Ngeri Sedap. Tika Panggabean mendapatkan peran ibu 4 anak dalam film barunya yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap. Hal tersebut terungkap dalam press screening film tersebut di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Rabu 25 Mei 2022. Dalam film tersebut, Tika Panggabean berperan sebagai Mak Domu yang merupakan istri dari Pak Domu. Memiliki 4 anak bernama Sarma, Gabe, Sahat, dan juga Domu. Keempat anak-anaknya sudah lama meninggalkannya dan suaminya di kampung halamannya, yaitu Sumatera Utara,
karena menjalani pendidikan dan juga membangun karir. Ia dan suaminya bersandiwara supaya anak-anaknya pulang ke kampung halamannya. Dalam memerankan Mak Domu, Tika Panggabean mengaku sangat senang karena bisa kerja sekaligus pulang kampung. Selain itu, Tika Panggabean juga sangat senang karena akhirnya mendapatkan kesempatan bermain dalam film yang mengisahkan tentang tata adat sukunya. Menurut Tika Panggabean, film yang dimainkan itu tak jauh berbeda dengan kisah beberapa perempuan dalam keluarga Batak. Tika Panggabean mengatakan, biasanya Batak sangat dekat dengan ayah dan ibunya, mirip dengan kisah yang ditayangkan di film tersebut. Dengan film tersebut, Tika akan beradu peran dengan Lolok Arwendi, Bangeswara Nasution, Gita Bahabita Butar-Butar, Boris Bokir, dan juga Indra Jegel. Film tersebut rencananya akan tayang pada 2 Juni 2022. Berikut wawancara dan juga cuplikan videonya. Saya bisa berdiri dan aman-aman saja tanpa kehadiran saya di dekat mereka. Kayak Sarma kan akhirnya memutuskan untuk tidak jadi PNS lagi dan mengejar mimpinya ya. Dan itu yang saya lakukan ketika papa saya pergi, baru saya yakin oke, kayaknya saya sudah bisa mengejar mimpi saya yang lain di tempat lain. Berarti kan Mbak Gita sekarang di sini bersama kita semua. Tepuk tangan dong, Gita Bebita. Boti, aku juga ya. Kalau pengalaman Boti gimana? Kalau di keluarga aku cukup demokratis, jadi semua mempunyai tugas yang sama. Tapi memang entah kenapa, mungkin di keluarga Batak, anak perempuan tuh memang lebih dekat dengan ayah dan ibunya. Gitu. Jadi walaupun tadi saya bilang keluarga saya demokratis, saya memilih untuk tetap tinggal di rumah. Mungkin sekarang saya bisa saja pindah gitu ya. Tapi saya tidak membayangkan meninggalkan orang tua saya, ayah dan ibu saya cuma berdua di rumahnya mereka. Jadi saya memilih untuk tetap tinggal dengan mereka. Dan terlebih lagi ketika ayah saya sudah meninggal, saya merasa punya kewajiban untuk tetap tinggal di rumah untuk menjaga ibu saya. Tidak ada yang harus sebenarnya. Kalaupun saya ingin memilih, orang tua saya sangat demokratis, saya boleh. Tapi itu keinginan saya. Tapi saya pernah, waktu ayah saya masih hidup, nanti aku nangis. Dia sempat bilang ke ibu saya bahwa dia bersyukur dia punya putri-putri yang masih mau tetap tinggal di rumah sehingga bisa mengurus mereka. Dan menurut saya itu Selanjutnya datang dari Heiko van der Vecken yang ajak penggemarnya galau berjamaah usai rilis single ketiga. Meski sibuk menjalani sinetron stripping, Heiko van der Vecken tidak berhenti berkarya di dunia musik. Heiko van der Vecken merilis single ketiganya yang bertajuk Aku Lepas Kamu Cinta di bawah naungan Bentuk Entertainment. Sebelum merilis single ketiganya, Heiko berhasil dengan 2 single sebelumnya, yakni berjudul Menjadi Bintang dan juga Bahagia Bersamamu. Aku senang akhirnya lagu Aku Lepas Kamu Cinta yang temanya kalau selesai diproduksi dan bisa didengarkan masyarakat. Jelas dari Heiko. Wanita berusia 20 tahun itu menyebut single ketiganya memiliki cerita yang relate dengan kisah asmaranya selama ini. Heiko juga mengatakan lirik lagu Aku Lepas Kamu Cinta menceritakan tentang pasangan yang sebenarnya masih saling mencintai, tetapi mereka tidak jodoh. Jika disambungkan dengan masa lalunya, pemeran Cornelia dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri itu mengaku pernah mengalami galau karena masalah asmaranya. Wanita kelahiran Belgia 18 Februari 2022 itu mengusung genre pop dalam lagu terbarunya. Ia mengejar produksi single ketiganya dalam waktu sebulan saja. Heiko van der Vecken berharap lagu Aku Lepas Kamu Cinta bisa diterima dan juga disukai dengan baik oleh penggemar dan juga seluruh masyarakat di Indonesia. Berikut wawancara dan juga cuplikan videonya.
paling gak diangkat kalau bentuk manajemen. Oke, ya baik ya. Tepuk tangan dong buat Haikal, luar biasa banget hari ini ya. Memang benar-benar support dari bentuk manajemen ya luar biasa banget ya untuk anak-anaknya. Salah satunya juga Haikal, salah satunya juga lo. Oh iya, benar. Meskipun gue masuknya dari Steven sih ya. Ya udah Gitu kan, dibahas lagi kan. Lu gak tahu aja di sekarang sama gue. Lanjut ya. Oke, tapi nih ya, kita tuh penasaran banget sama sosok di balik seorang Haikal. Ya kan? Baik ya, kita langsung aja panggil nih ya. Ini mungkin dedengkotnya ya, Dedengkot. suhunya gitu. Bener. Kalau anak-anak bentuk lewat ya harus Iya. nonton dulu. Jadi kalau dibentuk dia ATM berjalan. Nah, ya kan? benar. Kalau dia lewat ya wanginya wangi dupa, say, ya kan? Langsung aja kita panggil Kak Agung Bentuk. Berita selanjutnya, Anji Manji ungkapkan kebaikan putra Siregar yang selama ini disembunyikan dari publik. Penyanyi Anji Manji diketahui bersahabat dekat dengan putra Siregar. Sebagai sahabat, Anji pun berbuka suara terkait masalah yang kini dihadapi pengusaha putra Siregar. Diketahui, putra Siregar dan juga rekan aktor Rico Valentino diduga melakukan aksi pengeroyokan dengan korban bernama Nur Alamsyah. Kini putra Siregar dan juga Rico Valentino ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dilansir dari tribunwow.com melalui kanal YouTube Celeb on Cam News pada Jumat 22 April 2022. Musisi Anji Manji mengaku memberikan amanah dan juga diberikan amanah oleh putra Siregar. Anji mengungkapkan diberi amanah untuk melanjutkan kegiatan berbagi putra Siregar. Seperti yang diketahui, permasalahan yang di tengah menjerat putra Siregar kini tengah menjadi perhatian publik. Pasalnya, putra diduga melakukan pengeroyokan terhadap N di sebuah klub malam pada Maret 2022 lalu. Tak hanya itu, sosok Chandrika Cika pun diduga menjadi penyebab permasalahan itu. Dikutip juga dari Grid ID dan juga Kompas.com, pada Sabtu 23 April 2022 hingga kini, sudah ada 5 orang saksi yang diperiksa dalam permasalahan ini. Sedangkan 2 antaranya adalah selebritis yang juga ada di tempat yang sama pada kejadian tersebut. Kendati begitu, banyak yang tak percaya jika putra melakukan hal tersebut. Baru-baru ini musisi kondang Anji pun ikut buka suara terkait kasus tersebut. Putra ditetapkan sebagai tersangka pasalnya. Beberapa hari sebelumnya, putra baru saja menunaikan ibadah umroh bersama dengan dirinya, mengungkapkan bahwa suami Septiana Siregar itu adalah orang yang sangat baik. Meski ada beberapa kegiatan berbagi yang dijadikan sebuah konten, menurut Anji hal itu hanyalah sebagian kecil saja, sedangkan masih banyak kebaikan yang justru disembunyikan oleh putra di depan media. Berikut wawancaranya. Cuma untuk pembicaraan tentang kasusnya lebih baik kita tunggu aja nanti di pengadilan seperti apa sidangnya. Yang jelas buat saya, apa yang didapat sama putra, dia harus diborgol, dia harus menghadapi omongan-omongan orang, citranya dijatuhkan oleh banyak hal. Buat saya tidak seharusnya dia mendapatkan itu, karena dia orang yang sangat baik. Saya bisa bersaksi bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Okay. Thank you semuanya, doain Bang Putra ya. Makasih. Ya, memang mengagetkan, dan kalau ditanya supportnya seperti apa. Berita terakhir datang dari angkat konflik keluarga, film-film ngeri sedap kini haru tapi seru. Rumah produksi Imajanari bersama dengan visionari film Vault merilis film untuk pertama kalinya yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap. Film ini mengangkat kisah keluarga kental dari adat Batak. Film ini juga
mengartikan dinamika dalam keluarga dan juga 4 orang anak. Di film Ngeri-Ngeri Sedap akan menyajikan berbagai macam permasalahan dari masing-masing sudut pandang anak dan juga orang tua. Ditambah lagi dengan bumbu culture dari Batak yang membuat cerita semakin kuat. Meski dibalut dengan kultur Batak, film ini tetap bisa dinikmati secara luas. Juga selain itu, film Ngeri-Ngeri Sedap juga ingin memajukan potensi lokal karena film proses produksi ikut melibatkan potensi lokal. Seperti yang disampaikan oleh Dipa Andika, selaku dari produser film Ngeri-Ngeri Sedap ini. Sementara itu, dari kisah cerita tentu tak kalah menarik. Kisah utuh film berharap dapat menyentuh hati para penonton dan juga mengingat kembali untuk menjaga kehangatan hubungan dengan keluarga. Film Ngeri-Ngeri Sedap yaitu Boris Bokir, Gita Bevita, Lolok Indra Jekyll, Tika Pangabean, dan juga Aris Wedi Pening Suara. Meski cerita dibangun dengan sangat hangat, tapi siapa sangka film ini juga mampu membuat penonton memiliki perasaan campur aduk di waktu berbarengan. Dengan itu, para pemain berharap film ini bisa mengajak penonton untuk tertawa dan juga menangis bersama. Untuk itu, saksikan film Ngeri-Ngeri Sedap ini akan hadir mulai dari 2 Juni di 2022 di bioskop seluruh Indonesia. Berikut wawancaranya. Banyak hal juga yang saya temukan dan saya pelajari dari teman-teman yang lucu-lucu dan ngemesin ini. Ngemesin. Bang, syuting dengan banyaknya komedian gini, lebih banyak bercanda atau marah-marah lah. Ya, bercanda itu kadang-kadang pada saat-saat kita sudah melakukan hal yang serius sesuai arahan sutradara. Nah, setelah itu baru banyak bercanda, terutama celetak-celetuk dan kelepak-kelepoknya itu luar biasa ini anak-anak. Kelepak-kelepok semuanya kayaknya sudah biasa ya, tidak ada yang disakiti. Itu adalah hiburan kita pribadi ketika syuting. Jadi sebelum syuting biasanya banyak hal kita lakukan. Dan sebelum syuting kita semuanya prep dan konsentrasi dan kita masuk ke dalam peran masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya kan Mas Boris bilang cukup kaget pas Mas Benny bilang ini bukan film ketawa-ketawa ya, lo harus acting drama, lo harus sedih. Nah akhirnya saat pertama titik puasnya seperti apa untuk masing-masing pemain juga, akhirnya bisa ngelihat filmnya akan tayang. Terus yang kedua, baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritas bersama dengan saya Kustul Asyaifah. Selamat siang dan sampai jumpa.